Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrat Nabi wa ila ruh wa ila arwah wa sayyidi Rasulullah Muhammad ya Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa ali baiti Rasulillah wa ulamati Rasulullah khususun Sayyidil Muhajir Al-Imam Ahmad bin Isa Usal Azam Al-Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa puruhi wa zulkum wa sayrat al-hamil kutub Abdullah bin Khalil wa Habib bin Abdurrahman wa Salabar wa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Sayyid Bukurju Syabakan Wisalim Alima Akib Salim Sultan Mala wa imati lalu Sayyid Syabul Qadi lalu Masamad Saman Syekh Malal Syekh Mursal Syarif Hidayatullah wa usulihim wa Muhammad Habib Husin wa Qalil Batang wa Hasan wa Haddad wa Habib Ali bin Rahman al-Habsi wa Habib Al-Syarif Habib Salam Jinan wa Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Ghada Segap wa Habib Ahmad bin Al-Haddad wa usulihim wa Habib Abdullah Samil Atas wa pada Syekh Muhammad Asad al-Banjiri Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Karim al-Gurjai wa Syekh Zain Lombok wa Syekh Abdul Muhib al-Musyiri wa kalau Syekh Syekh Muhammad Jarul Kil Syekh Kun Ali Guru Syekh Guru Muhammad wal Fatihah Asmal marhum wal almarhumah khususon sebutkan orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, guru kita yang meninggal pada masing-masing. Fatihah al-jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina wasal Fatihah. Al-Fatihah bin niyatin izin zahir wal batin wal nafsi wal ahli wal aulad wal mali wad din wad dunya wa ila harum Allah min barakah talabil ilmi Allah bi barakah rezeki Allah wa salamul afiyah Allah matawil umur nabi rasul bi barakah sin rasul salam bi barakatil qur'anil karim wal malaikatil mukarram bi barakah syahr rajab wa sya'ban wa ramadan wa lahar nabil Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman naludhu bihi siwaka indal hululil hadisil amami ya Rabbi bil ya nafsula taknaktib amin min dalladhin nazmat indal kabair fil ghufranika lamani Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sahibil ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dimulakan ini majlis taklim dengan baca bismillahirrahmanirrahim serta bersalawat atas junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, panglima dunia akhirat, Sayyidul Wujud, Abdul Jalil Mawjud, Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, syani wa darji ya Rasul. Ya Rabbi Asyani wa
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husana bihormatihim ya Rasul. Syani wadar Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah para jemaah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dikuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Baik para jemaah, pada malam ini saya akan baca kitab Jahur Bahashim. Ini kitab dulu waktu saya kecil, sekitar umur 6 tahun, ini menjadi langganan di kampung saya di Klender. Bersama saya punya guru. Itu kalau di Klender, kalau acara Isra Mi'raj, karena besok malam Isra Mi'raj, itu nggak ada orang seluruhnya pakai kitab, pegang kitab ini Jahur Bahashim. Ini kitab Arab Melayu. Waktu 6 tahun sekitar tahun 81 lah, 82. Itu pegang kitab. Jadi baca habis maghrib dari bab pertama kelar kurang lebih jam 2 malam. Masya Allah, kalau ini maghrib sekarang baca ini dari pertama jam 2, wah tidur semua. Ini singkatnya. Ini malam saya akan bahas masalah Isra Mi'raj. Jadi ini malam perihal junjungan Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya tadi sekitar saya baru pulang, ada tamu menanyakan kepada saya, maaf saya dipanggil kiai-kiai, di dalam Al-Quran itu berapa jumlah hurufnya dari alif lam mim sampai anas, minal jinnati wan nas. Dalam hati ini orang ngetes apa gimana nih? Maaf, saudara-saudara kita yang paham itu agak beda. Datang, saya baru turun naik Grab, saya mobil Grab. Ya Allah, dari pagi buta. Dia tanya sama saya, berapa jumlah huruf di dalam satu Al-Quran Al-Karim dari alif lam mim, Al-Fatihah, alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Saya jawab sama dia, antum memang nggak tahu apa udah tahu? Dia bilang, wallahi, katanya saya belum tahu. Pas gitu dia bilang wallahi karena wawunya waw qasam, dia belum menahu. Saya jawab, kalau dia tiga pakai nggak wallahi, saya nggak jawab. Kayaknya gelagatnya kayak bercanda gitu. Hati-hati para jemaah, kalau kita sudah kalimat wallahi, demi Allah, berat, wawunya waw qasam, demi itu serem. Di dalam Al-Quran sejak setebal Quran. Alhamdulillah beralamin rahmat ya. Satu.
Yang kita baca ini Al-Qur'an Al-Karim ada berapa huruf? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Kenapa 19 huruf? Nabi kita Muhammad SAW, saya dapat kitab waktu saya ke Mekah, ketemu almarhum Al-Mafula Abuya Al-Imam Syed Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitab itu ada saya punya, siapa orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempertemukan dia neraka yang dijaga oleh 11 malaikat Zabaniyah. Nauzubillah min dzalik. Itu baca bismillah doang. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga waktu beliau tarekohnya itu di depan kali oleh Sunan Bonang ngamalin hanya Bismillahirrahmanirrahim. Contoh 19. Jadi berapa huruf di Al-Qur'an? Al-Qur'an Al-Karim jumlahnya ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf Al-Qur'an Al-Karim. Kalau nggak percaya hitung sendiri dah. Ya kalau nggak percaya hitung sendiri. Alif, lam, mim 3. Siapa bisa ngitung kita? Masya Allah Rabbi. Ngitung dah sendiri. Jadi jumlahnya 1.027.000. Andai kata kita baca Al-Quran Hatam dikalikan 10. Alif lam harfun, alif harfun, walam harfun. Tidak kata alif lam satu huruf, kata Nabi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kebajikan kali 1.027.000. Kalau Ramadan 70.000, masya Allah, 70 kebajikan. Masya Allah, cari keuntungan di mana lagi? Oleh karenanya jangan bosan-bosan kita baca Al-Quran. Baik para jemaah, ini besok malam yang sangat mulia. Besok malam Kamis ya, malam Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan di masa umurnya Rasulullah SAW 52 tahun. Jadinya Rasulullah SAW Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala umur 52 tahun. Dengan satu riwayat di malam 27 Rajab, di bulan Rajab, maka mengunaikan Allah Ta'ala Azza wa Jalla akan junjungan kita Nabi Muhammad SAW akan mi'raj ke 7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Maka adalah dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat iradat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu yang menzohirkan kepada hambanya Nabi kita Muhammad di dalam mi'raj itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala umur 52 tahun. Itu berarti Allah angkat mulai derajat itu. Dengan katanya wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci. Enggak ada kalimat maha udah kecuali subhanalladzi. Yang perjalankan hambanya, siapa hambanya? Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Madinah, ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Berapa jam? Cuman 3 jam punya lama. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik langit pertama, kedua, ketiga, 7. Ngelihat surga, neraka, aras, kursi, cuman punya 3 jam. Percaya gak? Kenapa percaya? Iman. Kalau kita kagak beriman, nggak percaya. Karena iman kita 3 jam. Kalau pakai pikiran nggak kuat.
nggak nyampe. Apa bener? Sedangkan dulu, zaman dulu orang pergi haji, zaman orang-orang tua kita, orang tua saya dan guru saya, dulu dari Mekah ke Madinah aja, bahwa Allah Rabbi, naik onta berapa hari? Orang dulu pergi haji itu berapa? 3 bulan, 6 bulan naik kapal laut. Sekarang enak, pesawat 10 jam nyampe, 9 jam nyampe. Turun Jeddah naik mobil lagi. Kalau dulu kagak ada, jalan lagi. Tuh nikmatnya orang dulu luar biasa. Kalau sekarang pergi hajinya sama umrohnya dimanjain. Kenapa? Udah modern. Nikmatnya beda. Orang zaman dulu luar biasa. Dan adat-adat dulu sudah dilupakan oleh orang zaman sekarang. Begitu. Nah, begitu juga Isra Mi'raj. Kalau kita kagak percaya, iman kita lemah berarti. Al-iman wajib wal yanqus. Bagaimana iman turun-menurun, takal naik, takal turun. Nah, kita lah yang perlu. Oleh karena sama juga taklim. Apalagi nih hujan turun, udah segen aja datangnya. Jangankan hujan, nggak hujan aja pada malas taklimnya, betul nggak? Itulah taklim mahalnya. Taklim itu luar biasa godaannya. Godaannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ini Allah kemarin Jumat saya singgung. Kita nih udah gempar, takut dengan namanya virus corona. Takut luar biasa. Jangan-jangan nih kalau kita ke rumah sakit diperiksa, wah udah langsung nih vonis corona. Kita takut, saya segan ketemu dokter, betul gak? Ada segennya kita ketemu dokter, agak ada segennya kita ke rumah sakit. Takut, was-was kita. Pakai masker, terus pakai masker. Pernah gak kita takut? Yang Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa kita kagak punya bekal, itu yang perlu kita takutin. Ini hari ini di Regensi 2 3 orang meninggal dunia berturut-turut. Pagi saya berangkat dapat kabar tetangga ada meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Oh jatuh Masya Allah. Satu boleh pulang, yang dua nggak boleh pulang mayatnya, takut katanya, takut virus. Ya Allah Rabbi, langsung dikubur. Ya Allah Rabbi. Itulah kita ya. Kita takut dengan penyakit. Pernah ya kita takut kita gak punya bekal di alam kubur? Tanya diri kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala akan sorga, akan neraka. Gak ada manusia luar biasa dilihatin bagaimana keindahan sorga. Kita dijamin sorga. Dijamin sorga gak? Dijamin. Siapa yang bilang? Nabi kita mau kullu mati dakhul jannah. Nabi yang bilang seluruh umatku masuk surga illa man aba. Ada illa dalam ilmu nahu disnakan, dikecualikan. Illa man aba. Ya Rasulullah, kecuali kagak mau. Siapa kagak mau? Kagak taat kepada Allah, kagak mau taklim, anggap sepele. Nanti kita nyesel dalam kubur. Orang kalau taklim enak, ditaklim didoain. Makanya para jemaah, almarhum Abu Yakin Nur Ali pesan waktu itu, saya ketemu beliau tuh tahun 83, ingat pasal, kalau nggak salah tahun 83, karena Guru Hasbi Allah Klender meninggal, beliau datang Jumalang 7 Harapan, datang ke Klender. Saya cium tangan sama beliau. Apabila kamu hadir sholat Jumat, ini sholat Jumat nih, di antara 2 khotbah berhenti, ini khotbah istirahat, banyakin doa di situ. Jangan ngelamun aja. Khotib nih, pertama kan ada istirahatnya. Si bilang baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya kita doa di situ, minta doa apa aja. Terlebih adalah kita minta husnul khotimah inal maut itu. Jangan diem aja. Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan Nabi kita Muhammad SAW melihat neraka.
Kalau neraka nggak ada yang mau semuanya masuk neraka, nggak ada yang mau. Ya Allah, yang isinya itu cuma dua, bahan bakar itu batu sama manusia. Ya Allah Rabbi, Allah jauhkan dari neraka Allah, amin ya Rabbal. Ya Allah Rabbi. Makanya para jemaah, ini sisa umur kita nih, jangan merasa masih panjang. Enggak, saya nggak merasa masih muda, enggak, saya merasa sudah tua. Saya lahir 72, udah tua banget ini. Alhamdulillah amin. Zamannya kiai-kiai masih hidup saya ngalamin. Zamannya Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Halim kita, alhamdulillah ngalamin. Habib Abdul Sami Alatas banyak. Belum lama Habib Ali bin Abdul Segaf meninggal dunia. Oleh kata para jemaah, sisa umur kita ini jangan kita lalaikan. Jangan kita lalaikan. Biarlah walaupun ketemu saya ini sebulan sekali, minggu pertama kedua datang aja, datang. Saya kalau sehat begini, walaupun karena saya masih taklim di Kuitang. Oleh kata para jemaah, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita, sejauh mana bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan merasa cukup sudah, enggak. Ini besok Rajab, berarti hari Sabtu atau kalau Minggu udah selesai, malu Sya'ban, bulan Nabi kita Muhammad SAW. Maka melihat Rasulullah SAW di neraka akan sebagian hamba kepalanya hancur, dibenturkan lagi, dibulatkan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur lagi, bulat lagi, hancur lagi, bulat selama-lamanya. Maka berkata Rasulullah SAW, ya Jibril, tafsir apa nih? Ya Rasulullah, inilah adalah umatku yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Nauzubillah min. Ya Allah Rabbi, orang Nabi kita Muhammad melihat pala dihancurin, dibulat lagi, dihancur lagi, bulat lagi. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, tafsir ini contoh umatmu yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kan Rasulullah SAW akan sebagian umat dengan dia nungging lalu digilas dengan setrika. Maka berkata Rasulullah SAW, ya Jibril, tamsil apa ini Jibril? Ya Rasulullah, inilah contoh dari para umatku yang ngelawan sama orang tuanya. Nauzubillah min. Jangan, hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, digilas coba. Inilah contoh daripada umatmu yang ngebentak orang tuanya terlebih sama ibunya. Nauzubillah min. Mumpung kita masih hidup, apabila orang tua kita masih hidup, samperin dia. Bagaimana sudah meninggal dunia? Banyakin doa. Banyakin doa. Almarhum almarhumah Kiai Suhaib bin Maimun pernah bercerita, itu Habib Ali Kuitang, tahu Habib Ali Kuitang, tahu kita Masjid Al Kuitang, itu terkenal keramatnya karena beliau itu patuh kepada orang tuanya, luar biasa, terutama kepada ibunya. Allah angkat derajatnya Habib Ali Kuitang karena beliau bakti kepada ibunya. Lagi taklim, ini taklim jumahnya penuh, ibunya bangun, panggil, Aina Ali katanya, gimana Ali? Kata apa namanya saudaranya, Mi, Ali lagi taklim, panggil Ali, panggil kan, lagi taklim, dibisikin, ya Habib, panggil Umi, berhenti taklimnya, para jemaah sebentar, saya dipanggil sama Umi saya, saking tawadunya, akhlak beliau kepada ibunya, karena ibunya itu digendong sama dia,
mau pipis digendong sama dia. Pernahkah kita begitu? Tuh Ali bin Abdurrahman Al-Sikwita yang sampai gini hari makamnya nggak pernah sepi, walaupun corona tetap ada orang ziarah luar biasa di Kuitang tuh. Mau pagi, mau siang, mau malam, luar biasa. Jadi kita ngambil keramat gak usah jauh-jauh. Cium tangan sama ibu kita, keramat yang mulia ibu kita. Wa ummuka, wa ummuka, wa ummuka, wa abuka. Ibumu, 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 bapakmu. Lihat. Ibu. Siapa yang masih punya orang tua ibu kita? Angkat tangan. Siapa punya ibu? Yang punya ibu siapa? Masya Allah, beruntung, beruntung. Saya kalau sedih saya. Setiap dulu ngajar, saya cium tangan sama ibu saya. Sekarang mau cium tangan sama siapa? Ibu saya udah nggak ada. Abah saya di sini tangan saya, ibu saya pun di sana. Apa pesan beliau? Jangan pernah ninggalin doa, jangan pernah tinggalin sholat. Itu pesan abah saya dan umi saya. Jangan pernah tinggalin sholat, jangan pernah tinggalin doa kepada saya. Gitu. Ya Allah. Makanya berjuang, saya benar berjuang benar. Saya udah nggak bisa apa-apa. Melihat mukanya udah nggak bisa, senyumnya nggak bisa, cium tangan nggak bisa, ketawanya nggak bisa. Apa yang kita bisa? Doain. Makanya kata Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Guru Ijai, Sahibul Martapura, sungguh kalian apabila orang tua sudah meninggal dunia, kasihanilah dengan apa? Baca Rawi Firli walulai warhamaka marabbaini 11 kali ba'da sholat fardu. Hari Jumat kita bawa amal, jangan untuk diri kita aja, bawa misalnya 10.000 kotak lewat. Ya Allah, aku niat dalam hati, aku niat sodako untuk orang tua saya, kedua orang tua saya dan diri saya. Plek, nyampe tuh sodako yang tadi kita cemplungin sampai ke kuburan. Dalam kita aruf diketok tuh kuburan orang tua kita. Ya pulan, ini ada hadiah. Lagi tidur tuh. Dari siapa Ini anakmu yang lagi sholat Jumat, dia sodako. Tuh luar biasa. Makanya oleh karena itu para jemaah, di malam keramat ini, malam taklim kita ini, jadikanlah iktibar ibrah pada kita, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, jangan pikirin akhirat dulu, pikirin alam kubur. Akhirat rame-rame. Siapa yang selamat dalam kubur, insya Allah akhirat selamat. Siapa yang gak selamat dalam kubur, babak belur kita. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, kalau diceritain Rasulullah SAW tentang neraka, nggak ada yang nangis. Itu sahabat Nabi, kalau Rasulullah SAW cerita tentang neraka nggak ada yang nangis. Namun kalau cerita kubur, pada nangis semuanya. Kenapa nangis? Kubur sepi, nggak ada temannya. Pindah kita dari tempat tidur kita yang kita beli, kita banggakan tempat tidur kita, merek apa kek, merek Guhdo kek, terus tempat tidurnya, kasurnya, merek apalagi Gama, pakai AC. Begitu meninggal dunia, nggak ada yang mau nemenin. Istri yang kita cintai nggak mau nemenin kita. Anak yang kita biayain sekolahnya nggak mau nemenin kita. Harus segera pindah. Nggak pakai lama, nggak nunggu 2 hari lagi. Sehari kalau adat-adat, apalagi adat-adat meninggal langsung kubur, adat kubur. Apalagi daerah Tasik, meninggal pagi, kira jam 10 udah dikubur. Nggak boleh lama-lama, nggak ada yang nemenin kita. Nah sekarang persiapkan bekal kita untuk hidup kita di alam kubur. Kalau kita selamat alam kubur, Pak, insya Allah, makanya hadir di majelis ilmu At-Taqwa sudah memberikan informasi. Malam Rebo ada, malam Kamis ada. Malam Ahad ada, datang duduk
bangun kita dicatat malaikat sudah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Hah? Sudah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Ya Allah, jangan sholat sunnah 1000 rakaat. Tarawih yang 23 buru-buru pulang 8 rakaat bubar. Betul gak? Apa adanya saya? Saya tanya, waktu saya di Mekkatul Mukarramah Madinah, seluruh saya di Mekah, di Jeddah, di mana aja, nggak ada yang sholat sunnah 8 rakaat, bingung saya. Nggak ada. Di Mekah 23 plus witir, di Madinah sama. Nggak ada, saya keliling tuh. Nggak ada. Kebetulan dari Sya'ban, saya berangkat Sya'ban waktu itu, Ramadannya di Mekah kurang lebih hampir 10 hari sama teman saya dibawa keliling, nggak ada sholat sunnah 8 rakaat. Itu ada dalilnya. Cuman itu waktu itu Rasulullah Siti Aisyah itu perempuan. Bahkan di Masjid Kucing di Madinah itu belakangnya rumah Abi Zain bin Smith. Itu sholat sunnah pernah 203 rakaat. Besok ada yang di Taqwa ya, Pak Burhan. Besok diumumin. Masjid At-Taqwa sholat sunnahnya bukan 23 rakaat, berapa? 203 rakaat. Wah, bubar sekali doang udah. Kapan lagi kita ibadah? Besok insya Allah corona habis, insya Allah kita tarawih, amin. Dah sholat sunnah tarawih langsung melanjutkan dengan tasbih. Masya Allah Rabbi. Kalau di regensi maaf, saya habis sholat sunat tarawih langsung sholat tasbih saya full selama sebulan. Siapa yang sholat sunat tasbih, selesai sholat tasbih datang malaikat cabut nyawa kita, dosa kita seluruhnya diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersih. Itu sholat tasbih. Ya Allah Rabbi. Maka Nabi kita Muhammad SAW melihat akan sebagian manusia atau orang akan mencabik-cabik mukanya dan diberi makan buah itu seperti duren, namun cagak-cagak besi. Nabi kita Muhammad SAW dilihatkan Allah SWT sebagian hamba begar kayak ini kukunya dari kawat tembaga berdarah hancur langsung, dikasih makan durennya dari besi. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa kayak inilah contoh dari pembunuh yang makan harta riba dan makan harta anak yatim, nauzubillah min jalik. Hati-hati, ngeri. Makanya kalau ada orang datang ke saya, bro, ini saya titip bakal anak yatim. Saya nggak mau lama-lama. Hari itu juga saya panggil murid saya, tolong bagiin. Takut lupa. Kalau dua apa bisa sehari 2 hari 3 hari. Kalau yatim ngeri saya, amanat ngeri saya. Bisa. Bisa. Enak lagi ceritanya. Para jemaah, demikian taklim para mudah-mudahan Allah SWT meridai kita semua, amin ya rabbal. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bihaqil Fatihah wa karamatil Fatihah wa syafaatil Fatihah wa syafaatir Rasul. Allahumma rzuqna thayyiban wa astamal sholihan. Allahumma rzuqna ziyarah fi kulli sanah wa ziarah makam Rasulullah fil Madinati Munawwarah Makkatil Mukarramah min syafaatir Rasul. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mat la syarika ya karim ya ahad ya samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ikram ta'ala Islam wa sallallahu Muhammadan rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.